Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang mulia, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji tentang pembahasan fikih, sembari kita niatkan iktikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, barokah dan manfaat untuk ibadah, untuk ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang pembagian atau hak-hak yang harus diberikan kepada istri dari lelaki yang barangkali mempunyai istri lebih dari dua. Demikian juga sudah dijelaskan yaitu tentang istri yang nusyuz. Istri yang nusyuz itu adalah istri yang membangkang, yang tidak mentaati suaminya. Di situ dijelaskan bahwa pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah menasihati istri tersebut. Ketika dinasihati tambah ngeyel dan konon. Itu adalah merupakan tabiat dari perempuan, maka didiemi, dinengke turu ora awor. Tapi ada ulama yang mengatakan yang dimaksud fahjuruhunna itu artinya adalah hanya khusus tidak dibarengi ketika tidur. Ngomong ya tetap ngomong, komunikasi ya tetap komunikasi. Tapi begitu malam hari itu pisah ranjang. Ketika dilakukan semacam itu juga membangkang, maka si laki-laki boleh memukulnya. Tapi memukul di sini itu tidak sampai memukul yang sampai melukai atau mencederai. Kalau misalnya suami itu moro tangan, kemudian istri sampai cedera, ini secara fikih pun si laki-laki itu kena denda, atau dalam konteks sekarang itu bisa dipidanakan, bisa dipidanakan. Demikian kita bisa melihat
bagaimana tuntunan syariat ketika menghadapi istri sing dalam tanda kutip itu balelo ya, balelo. Tetapi ya perlu diketahui bahwa sejatinya yang bisa meluluhkan hati itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana istri kita dulu mau dinikahi oleh kita, itu tidak lain dan tidak bukan, itu karena memang diluluhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika istri balelo, apakah dia bisa manut lagi kepada kita ataukah tetap balelo? Itu semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak bisa memaksa calon istri kita atau istri kita ketika dulu sebelum menikah, kita memaksa supaya mau menikah dengan kita, ya. Demikian juga ketika istri sedang balelo, pada dasarnya kita juga tidak bisa memaksa istri kita untuk manut kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua, maka pertanyaannya adalah ngapain kita sampai memukul-mukul dia, menghajar dia, meng-KDRT dia. Apa ya nek dipukul kemudian manut? Belum tentu. Apa nek di KDRT kemudian manut? Ya belum tentu. Ya mending ya dijar wae. Kalau kita maksa untuk memukul dan sebagainya, itu pada dasarnya sejatinya ya, pada dasarnya sejatinya itu adalah hanya karena emosi kita. Kemudian dijelaskan juga ketika istri melakukan nusyuz, melakukan pembangkangan kepada si suami, nah, maka hak atau nafkah, hak belanja, uang belanja yang mestinya diberikan kepada istri itu gugur. Jadi suami itu bisa memutus, suami bisa memutus nafkah atau menghentikan nafkah yang diberikan kepada istri kalau istri itu balelo atau bangkal. Nah, kemudian pertanyaan, kategori istri balelo itu nopo? Wah, niku apakah tidak masa itu termasuk dari kategori balelo? Nah, padahal sing jenenge masa iku ya, atau pengadaan makan itu adalah kewajiban dari suami, kewajiban dari suami. Jadi di rumah tangga ada makanan, ada minuman, rumah tangga bersih misalnya ya, itu adalah kewajiban dari suami. Entah si suami itu belanja di luar, entah si suami itu menyewa ART untuk masak, untuk membersihkan rumah, entah si suami itu entah si suami itu membayar istrinya dalam tanda kutip ya, supaya masak, supaya beberes rumah, supaya bersih-bersih rumah, semuanya adalah tanggung jawab dari suami. Pernah beberapa waktu lalu itu ada orang yang konsultasi. Jadi ada seorang bapak-bapak
Orang bapak-bapak dia punya anak, ya beberapa anak lah, beberapa anak. Nah, istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, dia itu masih, ya mungkin diliputi kedukaan atau bagaimana ya. Dia masih menunjukkan betapa sayangnya kepada anak-anaknya, meskipun anaknya sudah besar. Dia ngomong, pokoknya ini ada villa, ada rumah, ada kendaraan, ada ini itu semuanya nanti semuanya nanti untuk anak-anaknya. Yes. Kemudian si bapak-bapak itu tergiur seorang wanita, dan akhirnya si bapak itu menikah. Nah, ketika si bapak-bapak itu menikahi wanita tersebut, nah, berubahlah cerita kehidupan. Sing asale bapak-bapak itu menunjukkan sayang kepada anak-anake, iki ana villa nggo anake, iki ana bubar kabeh. Villa didol dijual diam-diam, anak-anake ora diweki. Alasannya napa? Alasannya adalah villa tersebut itu dibeli dengan uangnya sendiri. Kemudian anaknya protes, loh Pak, villa tersebut kan Bapak beli ketika masih bersama dengan Ibu, masih bersama dengan almarhumah Ibu. Nah, paling tidak ya bagiannya Ibu lah. Bagiannya Ibu dari villa itu kan ya ada. Nah, dijawab oleh bapak, apa nih bab ibumu itu ya ibu rumah tangga biasa. Ibumu rumah tangga biasa, tidak punya sumbangsi apapun terhadap keuangan rumah tangga kita, Ismail. Nah, si anak tersebut konsultasi kepada kita ya, nggak dijawab. Nanti lalai si bapak iku, saya ingin nganggo hukum Islam, nganggo hukum Islam. Hukum Islam orang ono si jenenge yaiku gono gini. Jadi villa itu adalah 100% milik saya. Ya, saya jawab ya. Oke, kalau memakai hukum Islam, maka sejatinya yang namanya istri itu tidak mempunyai kewajiban nyusoni anak-anaknya, tidak mempunyai kewajiban yaitu merawat anak-anaknya, tidak punya kewajiban yaitu masak, bebersih rumah, bersihkan rumah, notor rumah dan sebagainya. Itu semuanya adalah kewajiban dari si bapak, kewajiban dari si laki-laki. Nah, ketika selama puluhan tahun si almarhumah itu wis nyusoni anak-anake, wis nggula wentah anak-anake, wis masak, beberes rumah dan sebagainya, endi bayarane? Mana Pak, bayaran itu semua untuk almarhumah Ibu. Nah, ini gambaran ya, gambaran bahwa di sana itu ada hak, ada kewajiban yang harus dipahami, yang harus dilaksanakan dengan baik,
antara suami dengan istri. Nah kemudian nusus itu contohnya apa? Ya nusus itu contohnya contohnya biasanya nih gue. Ya ono istri tidak mau melayani kebutuhan suami, ya kebutuhan inti dari suami. Nah itu masuk kategori khusus. Ono istri misalnya dikon sholat amben-amben sing jenenge sholat iku mesti bolong-bolong, amben-amben sing jenenge sholat iku mesti mengakhirkan dinasihati ra kena. Ono istri yang melanggar kesepakatan bersama misalnya, nah ini masuk kategori khusus ya. Tapi sekali lagi bahwa meskipun si istri itu masuk kategori khusus, bangkang atau balelo, itu tahapan yang harus dilakukan oleh suami iku ya ternyata mulai dari yang kecil menasehati, kemudian pisah ranjang, kemudian memukul, dan memukul pun tidak boleh sampai sing jenenge pukulan yaitu mencederai, apalagi melukai, apalagi misalnya sampai ada anggota tubuh yang terpotong dan sebagainya. Oke, ngoten ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, pengajian kita. Tapi saat ini barangkali wonten ingkang badhe nyuwun pirsa masalah keluarga napa sanesih. Derek. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal swiji. Wal khulu'u utawi khulu'. Nah, sekarang pembahasan tentang khulu' ya. Pembahasan tentang khulu'. Khulu'. Khulu' itu apa? Khulu' itu adalah furqatun, yaitu pisah antarane bojo lanang karo bojo wadon bi'iwadin, yaitu dengan kompensasi maksudin yang sudah diniati, maksudin yang sudah diniati. Nah cara Jawa ya, cara wong Jawa niku disebut dengan rafa', di mana si istri itu menggugat cerai suami. Si istri menggugat cerai suami. Wal khulu'u utawi khulu' iku jaizun, hukumnya boleh. Ala iwadin, ing atase kompensasi maklumin yang sama-sama diketahui, makdurin yang bisa ala taslimihi diserah terimakan. Jadi hukumnya adalah boleh. Kenapa di sini ditegaskan bahwa khulu' atau gugat cerai yang dilakukan oleh istri itu kok diperbolehkan? Ya, ada penegasan bahwa hukumnya adalah boleh. Itu karena apa? Kalau kita lihat dari tema sebelumnya, yaitu tentang nusus, ini seakan-akan atau sepertinya bahwa posisi istri, ya, posisi istri itu
di bawah suami, tidak mempunyai hak apapun, misalnya, nah, tidak mempunyai hak apapun. Nah, dengan adanya khulu, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, si istri itu mempunyai hak untuk menggugat cerai. Kondisi tertentu misalnya bagaimana? Kondisi tertentu itu misalnya si suami tidak memberi nafkah, jadi bojo wadon iku dijarke, diwehi nafkah ya enggak, dicerai juga enggak, digantung. Jadi nasibnya itu digantung. Diarani bojo ya ora, tapi diarani ora bojo ya nyatane bojo. Ya. Dan Mesir niku wonten film. Film niku judulnya adalah Muhami Al-Khuluq. Muhami niku pengacara khuluq. Jadi ada pengacara yang mempunyai klien, ya, seorang perempuan yang ingin menggugat cerai suaminya. Ya, itu filmnya jatuh film-film lucu, tapi itu adalah fenomena sosial. Jadi ceritanya adalah dia adalah seorang wanita dipek karo pebisnis kaya raya. Nah, pengen si wanita tersebut itu mendapatkan harta secara penuh, mendapatkan harta yang banyak sekali dari suaminya. Caranya bagaimana? Ya caranya caranya dia menggugat cerai si suaminya, Karena itu film lucu, Akhirnya ini wis kucing-kucingan. Si suami ya mohon, si suami tidak mau untuk menceraikan istrinya. Wis kucing-kucingan, si suami yang mempunyai pasukan, si istri yang punya pasukan, sebagainya. Ada lagi film Asyaqqatu min haqqi az-zawjah. Jadi flat apartemen itu adalah hak milik dari si istri. Tradisi, adat tradisi di sana itu, laki-laki menikahi istri itu, si laki-laki itu harus menyiapkan satu rumah sak isine diatasnamakan istrinya. Jadi omah sak meblere, sak peralatan masake, sak sembarang kalire niku diatasnamakan istri. Sajane si istri itu ya sangat cinta kepada suaminya, Dilalai si ibuke perempuan iku wonge nyotok matre. Mantune iku sing bojo lanang iku pekerjaannya ya sebagai taksi lah, supir taksi, tapi mobil piyambak. Nah, si ibu iku pengen piye carane supaya anake iku pisah karo bojo lanang iku. Tiap hari iku diracuni. Nah, ini semuanya itu sudah menjadi milik. Ini semuanya sudah menjadi milik. Kamu sudah bisa hidup tanpa suamimu. Sana kamu minta cerai. Yes.
tiap hari diracuni, tiap hari apa diomong, dicekoki kamu harus minta cerai, kamu harus minta cerai dan sebagainya dan sebagainya. Yes. Sampai pada akhirnya si istri itu mboten kuat, akhirnya ngomong karo bojone, ceraikan aku, tolik nih, ceraikan aku. Nah si suami itu suwe-suwe ya mboten kuat, diteror supaya untuk menceraikan. Nah, akhirnya ya jatuh talak satu. Yes. Nah disinilah kemudian permasalahan muncul. Jenenge ya film lucu ya. Karena rumah itu statusnya adalah milik dari perempuan, maka si suami atau si mantan suami itu sudah tidak mempunyai hak tinggal di situ. Nah terus nindi, guys. Akhirnya, guys, paksa piye, ya dia tetap tinggal di situ. Guys, diganggu karo mantan mertuani iku, mertua wedok iku. Pertama-tama dia tidur di kamar, ya, diusir, jangan turun di kamar. Akhirnya turun di ruang tamu diganggu, jatahnya dia turu istirahat, wes, mbuh blender masakan lah, kok iki lah, kok diganggu, mbuh nyuci pakaian lah, kok diganggu. Akhirnya si wong lanang iku akhirnya yes, saudara juga nggak punya, saudara di kampung, akhirnya turun ning kuburan. Dan Mesir niku kuburan niku di plester api kemudian dijadikan sebagai rumah. Tempat tinggal. Ya di situ ya ada dapur, ya ada kamar mandi nih, ya pokoknya dijadikan sebagai rumah lah. Jadi kaya sak ruangan gitu ya, ning ngisor iku mayit-mayit, ning dhuwure sedikit turu dan sebagainya. Akhirnya turun ning kono. Suwe-suwe akhirnya si mantan istrinya itu ya kasihan. Yes. Akhirnya ya balik meneh. Wa tamlikulan memiliki bihi kelawan khulu sapa almar'atu wong wadon nafsaha ing awak dhewe wadon, wala raj'ata dan tidak ada rujuk lahu bagi laki-laki alaiha terhadap istri atau mantan istri si perempuan illa binikahin jadidin, kecuali dengan nikah yang baru. Jadi kalau ceritanya itu sudah khulu, si istri menggugat cerai suaminya, dengan si istri membayar, biasanya niku akad nikah niku wonten segot taklik ya. Nah, segot taklik itu ya penting. Sebabnya apa? Ketika ada segot taklik itu untuk menghindari bahwa si istri itu melakukan khulu. Nah itu segot taklik kan gitu nih. Segot taklik itu dibaca itu ketika si suami selama 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah, tidak ngabari dan sebagainya kepada istri, dan istri tidak terima atas itu semua,
kemudian istri mendatangi pengadilan agama dan mengajukan gugat cerai dengan membayar 10.000, ya, maka jatuhlah talak 1. Nah, ketika sudah ada sigot ta'liq, ini relatif lebih aman. Relatif lebih aman ini apa? Amannya itu adalah ketika si istri itu mendatangi pengadilan setelah selama 3 bulan berturut-turut tidak dikabari oleh suami, tidak diberi nafkah oleh suami, ini tidak masuk dalam kategori khulu, tapi ini adalah merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami dengan situasi dan kondisi semacam itu. Nah, bedanya apa? Karena itu yang sigot ta'liq itu, ya, karena itu adalah cerai biasa, maka ketika misalnya ketika si suami kemudian merujuk istrinya, yaitu masih bisa, yaitu di dalam masa iddah. Sementara kalau khulu di mana inisiatif berpisah itu adalah datang dari si perempuan, datang dari si istri, kemudian besaran kompensasi, ya, besaran kompensasi itu ya tidak ditentukan oleh pihak laki-laki saja, maka si suami tidak bisa merujuk istrinya. Artinya apa? Artinya kalau si laki-laki itu ingin hidup bebrayan lagi dengan perempuan, dengan si mantan istrinya itu, maka dia harus melakukan nikah baru. Melakukan nikah baru. Wa yajuzu, dan boleh apa khulu, yaitu gugat cerai, fituhri, ketika perempuan dalam keadaan suci, wafil haidi, dan ketika perempuan itu dalam keadaan haid. Nah, kenapa di sini dijelaskan? Sebabnya nek tolak itu tolak yang sunni, ya, tolak yang baik, itu adalah si suami mentalak istrinya, yaitu ketika si istri itu dalam keadaan suci. Jadi tidak boleh, harus dihindari mentalak istri sementara si istri dalam keadaan haid. Wala yalhaqu, dan tidak terkena hukum al-mukhtali'ata, orang yang khulu', perempuan yang khulu' apa at-tolaku, tolak. Dia tidak bisa dihukumi sebagai tolak, tidak bisa dihukumi sebagai tolak. Jadi di sini kita bisa melihat sing jenenge khulu di satu sisi itu memang hak dari istri, tapi kita bisa melihat bahwa sing jenenge khulu itu sebisa mungkin itu jangan sampai dilakukan, jangan sampai dilakukan. Kalau di dalam hadis disebutkan abghadul halali 'indallahi at-talaq,
ada perkara halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu tolak. Tolak aja dibenci. Nah, apalagi sing jenenge khulu. Istri yang menggugat cerai suaminya. Bahkan ono hadis sing sapa wongi njaluk dicerai njaluk dicerai oleh bojone atau mungkin cerai, maka dia tidak bisa mencium bau surga meski dari jarak 40 tahun. Saya wonten hadis semacam itulah. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu terjauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya jenenge khulu, atau perempuan yang menggugat cerai si suami. Tapi ya terkadang sing jenenge suami iku ya kadang ya ana sing suami sing tidak memberi nafkah lah, inilah itulah. Makanya peraturan di KUA itu untuk menjembatani semacam itu, untuk menjembatani semacam itu. Jadi supaya si istri itu tidak sampai dianggap sebagai istri yang durhaka, supaya si perempuan tidak dianggap sebagai orang yang terjauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ono sing jenenge ya niku sigot ta'lik, sigot ta'lik nikah niku, ta'lik nikah, supaya aman kabeh. Jadi senajano nanti terjadi perceraian, senajano terjadi perpisahan, itu tetap baik-baik saja. Ini jenenge perceraian niku. Neten Mesir niku tiap hari. Jadi ten Mesir niku wonten sing jenenge Darul Ifta. Darul Ifta itu sebuah lembaga sing tugasnya yaitu memberi fatwa tentang berbagai macam masalah, tentang berbagai macam problem kehidupan masyarakat. Itu masyarakat itu terbiasa mendatangi lembaga fatwa tersebut, lembaga fatwa tersebut kemudian menyampaikan urusan warisan, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mayoritas ini menurut data mayoritas problem yang diajukan oleh masyarakat di lembaga fatwa itu adalah masalah perceraian. Jadi kalau tiap hari misalnya ada 300 orang yang datang ke Darul Ifta, yuk kira-kira 250 itu permasalahan yaitu cerai. Ya ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa angka perceraian di sana tinggi, enggak. Tapi ini juga untuk menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai kesadaran. Sebab kadang jenenge wong awam ya, jengkel kalau bojone, jengkel karo bojone. Apa wes kana mulia nih gede mamu misalnya, utawa terwujud wes bubar misalnya ya, ngomong kaya ngono. Iku nek cara wong Mesir
orang yang cukup paham dengan masalah agama tapi dia tidak tahu hukumnya bagaimana, itu kan bisa ditanyakan, Pak, ini sudah masuk kategori cerai atau belum? Aku wis kadung ngomong kaya ngene iki. Aku wis kadung ngomong kaya ngene iki. Lah ngopo? Lah saking jengkel karo istri saya, Pak. Saking jengkel karo istri saya aku ngomong ngono, wis bubar ya. Itu sudah masuk dalam kategori cerai atau belum? Dan wong Arab itu sejak zaman Sayyidina Umar itu mempunyai latah kaya niku ya. Latah kaya niku. Jadi sing jenenge wong lanang iku kadang ya latah. Tak cerai kamu. Dan ngomong niku tidak sekali. Kadang sampai 3 kali. Dan seterusnya. Sampai Sayyidina Umar itu mempunyai fatwa, sing sapa wongi ngomong ning bojone, kamu aku cerai sebanyak 3 kali omongan, maka jatuhlah talak 3. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka untuk menghindari atau menjauhkan masyarakat supaya tidak latah di dalam mengucapkan kata perceraian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ini bagaimana Islam itu mengatur yang sedemikian rapi, mengatur yang sedemikian indah, bagaimana hubungan antara suami dengan istri sejak melamar sampai nikah, sampai akad nikah, sampai ono walimah, sampai engkau seumpama ono problem itu bagaimana cara mengatasinya, itu semuanya diatur secara detail, secara indah oleh Islam. Nggih, ngoten nggih. Barangkali wonten ingkang nyuwun pirsa, monggo. Nggih. Insyaallah. Sehingga bisa mudah. Pada posisi Allah akan menekan si suami orang-orangnya, istrinya juga orang-orangnya, dan maknanya lama ketika dia tidak ada niatan untuk cerai dan keluarga itu dapat. Tapi oleh keluarganya tetap harus menikah dan sampai bisa bagaimana? Nggih sih. Jadi pertama, ketika si suami waktu akad nikah itu membacakan sigo ta'liq ya. Saya lupa ya, apakah 3 bulan apa 1 tahun apa pinten ya. Intinya tempo tertentu ya. 6 bulan ya. 6 bulan atau pinten ya. Intinya adalah di situ ada keterangan dan istri saya tidak, maksudnya orang terima didiamkan selama 6 bulan, dan istri saya kemudian mengajukan. Jadi kan persyaratannya macam-macam ya, persyaratannya panjang. Artinya nopo, ketika si suami itu meninggalkan istri selama 6 bulan, itu ya buatan otomatis cerai, buatan. Itu sama sekali tidak kemudian otomatis hubungan mereka itu menjadi pisah, niku buatan.
hubungan mereka itu menjadi pisah, menjadi cerai kalau si istri itu melakukan pengajuan cerai di KUA. Kalau tidak mengajukan, jangankan 6 bulan, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, hubungan mereka tetap hubungan suami istri. Dengan demikian, nggih sakjane niku tidak perlu sing jenenge apa? bangun nikah lagi, atau biasa disebut dengan tajdidun nikah. Sakjane mboten perlu. Tapi seumpama diperbarui niku nggih mboten apa-apa. Ana tajdidun niat, tajdidul iman, jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah Islam, tapi setiap saat kita juga disuruh syahadat. Itu bukan berarti bahwa kita itu sudah keluar Islam kemudian membaca syahadat. Kita sudah wudu, akan tetapi ketika mau sholat wudu lagi, itu bukan berarti wudu kita sudah batal kemudian wudu lagi. Nah demikian juga orang sudah statusnya adalah suami istri, kemudian melakukan bangun nikah, itu ya bukan berarti sebelumnya cerai nggih mboten. Nah niku mantep-mantepane antarane sing lanang karo sing wadon. Mbok pilih dua orang pasangan suami istri itu, mbok pilih itu ya memang membutuhkan dungane wong akeh supaya pernikahannya harmonis kembali, pernikahannya langgeng kembali dan sebagainya. Nah makanya wong Jawa, wong Indonesia lah, ada yang namanya nikah perak ya, 25 tahun, ada nikah emas 50 tahun, itu ya dalam rangka tidak lain dan tidak bukan adalah supaya semakin banyak orang-orang itu mendoakan pasangan suami istri. Jadi intinya selama tidak ada proses perceraian, meskipun si istri ditinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun, statusnya ya tetap suami istri. Ketika kembali si suami kemudian melaksanakan bangun nikah, yaitu adalah dalam rangka itu supaya dapat restu, supaya dapat niat lagi dan sebagainya. Tapi betul harus nggih mekaten ingkang saged kawula aturaken iramanipun wong ageng pangapunten. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Kita akhirin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.